Telutizen, apa kabar hari ini? Hari apa ya? Hari ini Hari di mana kalian menonton gitu. pastinya di Cerita Telutizen atau di Tell You Vlogcast barengan Gugun dan juga Dede. Wow, seperti biasa ya, kayak ada bacaan di sini ya, cerita-cerita Telutizen lah ya. Betul, tentang ada apa kehidupan di Telkom ini. Bener banget Bu Dede, karena kayak kehidupan perkuliahan ini sangat kompleks dan ruwet sekali. Oh my god. Gak lebay sih aku sebenarnya. Itu lebay ya Telutizen. Karena aku menikmati banget nih sebagai anak mahasiswa baru kan aku ya. Aku menikmati banget perkuliahan yang mulai HBL Bentar. atau offline lah kalau di Telkom University. Aku masih ke distract dengan kalimat mahasiswa baru. Aku tuh baru loh. Aku baru tadi pagi aku bisa mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, siap. Jangan Tadi percaya tugasnya Telutizen. ini tentang toleransi. Jadi kita menari yam kuram beyamku tentang budaya-budaya gitu. Dah. Tapi sumpah emang ada, memang ada, nggak percaya. Percaya. Nah, gitu. Bu Dede gimana nih aktivitasnya belakangan ini, ngapain aja sih? Lumayan ini ya, udah karena udah mulai HBL ya, kan. Apa tuh HBL? Hybrid Hybrid banget loh. Enggak. Maksudnya perkuliahan hybrid. Jadi karena ya udah mulai merasakan dunia kampus lagi nih yang udah lama sirna. Bener. Sekarang udah mulai kerasa lagi nih. Bener, ayam geprek Pak Gembus udah mulai rame, Iya, sambal betul. mangga udah rame kan, Betul. ngantri kan. Jadi kita udah balik lagi ngerasain itu ya. Iya. Wah, tapi buat Telutizen cek terus Instagram SMP Telkom karena banyak jalur masuk ya sekarang ya. Bener banget. Udah mulai akhir-akhir tapi justru makin banyak ya Telkomnya. Bener, karena kayaknya baru beres UTBK gak sih? Iya. DDD SMA ya kan? Iya. Nah, jadi boleh tuh dicek aja Instagram, Twitter, TikTok, website semua betul. SMP Telkom, YouTube lengkap juga banget. sih. Karena Telkom University ini PTS terbaik nomor 1 loh di Indonesia. betul, menurut. Iya, apalagi sekarang ada prestasi baru, berhasil tetap mempertahankan PTS terbaik nomor 1. Iya, betul. Gitu. Tentunya yang membuat Telkom University ini menjadi PTS terbaik nomor 1, banyak pihak yang terlibat. Betul, salah satunya itu mahasiswa ya. Benar, mulus bridgingnya. Jadi nggak cuman fasilitas kurikulum, tapi Iya, betul. mahasiswanya juga. Bukan dari dosen juga. Nah, tapi dari mahasiswanya juga memberikan andil akan apa namanya ya, Telkom University meraih PTS terbaik nomor 1 ya gara-gara mahasiswa juga. Bantu gitu kan. menyelaraskan. Benar. Gitu. Prestasi mahasiswanya, Betul. keren-keren banget. Aku doang yang gak punya prestasi. Enggak, bohong guys. Ya gitu kan. Terus banyak lah pokoknya mahasiswanya Iya. aktif dari Sabang sampai Merauke, prestasinya gokil-gokil. Iya, malah kan ada yang beasiswa. Pertukaran pelajar. Terus aku kemarin sempat ditawarin pertukaran pelajar kan ke Mana tuh? Korea Utara. Oh my god. Jadi aku nggak mau kan, karena aku kan restu orang tua nomor 1 kan. Jadi aku kata mama, udah kamu di Bandung aja, nggak usah ke Korea Utara gitu. Jadi aku nggak mau berangkat ke Korea Utara. Cinta Bojong Soang ya. Bener, aku lokal pride banget anaknya kan. Oh my God. Jadi nggak mau aku ke Korea Utara. Jadi aku tolak tuh waktu semester 2 gitu kan. Nah, gitu. Tapi sekarang aku punya teman yang dia berhasil ngikutin program yang lagi rame banget nih belakangan. Betul. Program apa sih? Namanya ISMA. Itu Asma. Masuk jokesnya gitu ya. Ini ISMA. ISMA itu kepanjangannya Indonesia International Student Mobility Award. Iya, betul banget. Keren Pinter banget banget. aku kan. Udah latihan berapa kali tadi ngomong? Ngafalnya lama tuh ISMA itu ya. Jadi ini program yang lagi happening banget dari Kementerian Pendidikan ya. Iya, betul. Jadi salah satunya mahasiswa Telkom University ada yang berhasil ikutan program itu. Bukan salah satu sih, tapi ada 6. Cuma yang kita undang ini salah satunya ya. Yes, kalau 6-6-nya agak penuh gitu. Nanti kita gantian undang deh. Iya, nah gitu. Dibandingkan kita lama-lama muluk nih. Daripada makin ngaco juga kan. Betul, mendingan kita langsung memperkenalkan narasumber kita nih. Iya, udah ada Tandia Rehan di sini. Halo Tandia. Halo Kak Dede dan Bang Gugun. Halo Tandia, apa kabarnya hari ini Tandia? Alhamdulillah, hari ini lagi semangat-semangatnya. Alhamdulillah, sama dong aku juga semangat banget. Tandia panggilannya apa? Tandia, Rehan? Boleh Tandia aja deh. Tandia aja ya? Tandia aja, mau dipanggil boleh. Rere gak? Karena tadi pas briefing katanya mau dipanggil Rere. Agak panjang. Panjang gitu. ya, Oke. nggak salah. Tandia aja ya. Tandia aja. Tandia mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2020 benar? Betul. Oke. Lanjut, Bu Dede. Hah? Gitu tadi, Tandia dari S1 Ilmu Komunikasi 2020 dan berhasil mengikuti program ISMA. Iya, ISMA. Nah, boleh dong sharing ke kita nih
prosesnya kayak gimana sih bisa ke ISMA tuh? Oke, sekali lagi sebelumnya ya saya Tandi Aryan Zafran dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Nah, untuk sedikit cerita mengenai IISMA ya. Pertama-tama kan Indonesia International Student Mobility Award. Ini tuh program baru dari Kemendikbud yang masuk dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk gelombang pertama IISMA ini dilaksanakan tahun lalu. Dan mungkin sedikit cerita mengenai perjalanan saya ya. Boleh. Journey-nya nih gimana? Iya. Nah, saya pertama tahu informasi mengenai IISMA itu memang sudah dari tahun lalu. Wah. Dimana itu masih sangat baru dan belum ada yang tahu kan ya tentang program itu. Nah, pas saya baca ini kan, wah ini salah satu program student exchange ke berbagai negara kan, yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, tapi sangat sayang sekali saat saya mau coba daftar tahun lalu, saya belum eligible. Kenapa tuh belum eligible-nya? Karena memang salah satu persyaratan dari IISMA itu minimal semester 4. Dan sekarang Tandia udah semester 4. Sekarang Which sudah. is itu udah boleh. Boleh. Keren banget aku. Nah, sedangkan ya tahun lalu saya masih semester 2, masih maba-maba yang muda-muda. Jadi belum diperbolehkan dan belum eligible untuk mengikuti IISMA. Oke. Nah, setelah mengetahui hal tersebut memang agak sedikit sakit hati lah ya. Iya. Soalnya memang pada saat itu berkas-berkas memang sudah lengkap semua, cuman dihalangi oleh persyaratan itu. Ya. Mungkin belum rezeki lah tahun itu kan. Betul banget. Nah, walaupun sempat agak down pada waktu itu, ya udah ikhlasin aja. Sambil nunggu tahun depan kan banyak aktivitas lain ya kan. Betul. Nah, tapi setelah mengikuti aktivitas-aktivitas itu, bulan November tahun lalu, International Office Telkom University itu mengadakan info session mengenai IISMA. Dimana di dalam info session ini dia juga ngajak alumni Telkom yang tahun lalu lolos. Iya. Jadi ada sharing session juga gimana mereka bisa lolos, apa saja persiapan dan apa yang mereka lakukan di sana. Nah, setelah mengikuti info session itu semangat lagi dong. Kayak gimana tuh semangatnya? Boleh dicontohin gak? Gitu. Beneran dilakuin nih. Nah, abis itu kan bulan November. Nah, abis itu terus update info-info, follow Instagram, sampai akhirnya bulan Februari tuh. Maaf aku potong. Follow Instagram apa nih? Biar mungkin telutizen yang sekarang ini ketinggalan info jadi tahu nih, boleh dikasih tahu. Nah, kalau mau ngikutin info-info tentang exchange atau semacamnya, jangan lupa follow Instagram @io_telkom_univ. Nah, itu ya telutizen di follow. io_telkom_univ. Tuh ya, diingat ya. Atau mungkin nanti ada tulisan di bawah sini. Di bawah ini tulisannya. Di bawah ini jangan lupa ya. Ayo. Sangat gitu. Oke, lanjut. Nah, itu kan sekitar bulan Januari Februari itu udah ada postingan di IO Telkom di mana udah ada buat registrasi internal IISMA. Jadi memang sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya kita ada registrasi internal terlebih dahulu. Di mana di registrasi internal ini memang dimintain berkas yang standar seperti IPK, transkrip nilai lah ya. Habis itu juga kita tuh dimintain untuk melampirkan nilai tes bahasa Inggris kita. Itu nilai tes bahasa Inggris apa? Ada banyak, ada TOEFL, ada IELTS atau apalah segala macam gitu kan. Untuk yang diizinkan tahun ini itu ada 3, yaitu TOEFL IBT. Habis itu ada IELTS dan terakhir ada Duolingo. Oke. Untuk saya pribadi, saya memang memilih menggunakan Duolingo karena hasilnya cepat keluar dan relatif lebih murah dibandingkan TOEFL atau IELTS. Pantas aku nggak keterima waktu itu. Aku soalnya disuruh Duolingo, aku ngelampirin 2 serigala. Gak terima aku gitu. Oke, lanjut. Tidak masuk ya. Kurang. Nah, itu bulan Februari udah. Terus selain melampirkan IPK dan bahasa Inggris, juga melampirkan apa aja prestasi-prestasi yang pernah didapatkan. Apa aja tuh? Potong dulu nih. Apa ya prestasi yang pernah didapatkan Tandia? Iya, betul. Oke, mungkin sedikit beberapa prestasi itu pernah. Yang pertama pernah menang jadi juara 3 di lomba speech. Lomba speech? Iya. Bahasa apa nih? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Di apa tuh? Di masa jenjang apa?
di tingkat nasional. Oke, keren. Itu kapan tuh? Itu Oktober tahun 2021. Oktober baru aja lah ya. Masih lumayan baru. Setengah tahun yang lalu lah ya. Terus apa lagi? Nah itu yang pertama. Terus yang paling baru ini ada tuh bulan Februari kemarin itu lombanya, kompetisinya keren banget. Namanya Indonesia Digital Tribe. Wah, Digital Tribe. Apa tuh? Tentang apa tuh? Lombanya ngapain tuh? Nah jadi lombanya itu kayak bagaimana kita bisa membuat startup digital. Wah, keren banget sih. Terus? Memang kebetulan setelah melalui proses yang lumayan panjang, tim saya itu masuk top 200 besar. Wah, itu se-Indonesia berarti? Se-Indonesia. Dari berapa tuh? Kalau nggak salah ada 1.700 tim. Keren sih. Aku keren juga banget. Ikutan lomba gitu tuh aku lolos 100 besar, yang ikut 92. Itu kan karena tim tadi ya. Itu semua anak FKB atau Fakultas Komunikasi Bisnis, atau gabungan kolaborasi antar fakultas atau teman-teman sekosan tuh gimana tuh? Waktu itu timnya saya sendiri, Ilmu Komunikasi 2020. Ada juga rekan saya Agnes Pratiwi, Ilmu Komunikasi 2021. Dan ada satu lagi rekan saya Talita, itu kebetulan juga dari jurusan baru di Telkom. Apa tuh? Digital. Teknik Biomedis. Oh, biomedis. Teknik Biomedis jurusan baru ya. Dia ikut berkontribusi bikin tim dan masuk 200 besar tadi apa, Indonesia Digital Tribe. Ya. Keren banget. Walaupun jurusan baru tapi udah keren-keren aja mahasiswanya. Keren deh. Emang terus, mahasiswa. Oke, selain itu juga ada beberapa sih medali emas. Apa tuh? Di karate? Enggak ya? Di bidang bahasa Inggris waktu itu. Tandia kayaknya jago banget bahasa Inggris ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Oke. Itu diadakan oleh bisa cek juga di Instagram, namanya Posi Pelatihan. Nah itu Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Nah itu lumayan seru karena olimpiadanya berupa tes yang dimana kita harus benar-benar critical thinking dan cepat bergerak gitu, agar bisa menjawab dengan tepat dan akurat. Wah. Gila. Kayaknya kalau misalnya diceritain semua prestasinya Tandia tuh sampai subuh nggak habis-habis ya. Terus kayak ngomong terus kan kayak haus gitu kan. Kayak kita butuh minum gak sih? Bener kan, ngomongin prestasi itu capek kayak. Aku penuh dahaga gitu. Silakan Tandia diminum. Ini enak banget nih. Aku kalau nongkrong tuh di Telkom University tuh aku paling senang di Tele Coffee. Karena enak banget kopinya. Padahal aku pesen matcha, tapi aku kopi gitu kan. Tapi non coffee juga enak gitu. Jadi nongkrong kita mungkin kayak Tandia diskusi sama Talita, sama tadi siapa temennya yang sekelompok itu yang menang yang masuk 200 besar tuh, nongkrong di Tele Coffee enak banget, diskusi, brainstorming, nugas gitu ya. Wifi-nya kenceng banget. Iya, betul banget. Gitu. Terus apalagi prestasinya, ada lagi? Secara garis besar itu yang paling relevan dan paling dekat waktunya dengan mungkin ada beberapa yang lain, tapi masih banyak yang mau kita bicarakan ya. Iya, benar banget. Jadi tadi ada setelah melampirkan tes bahasa Inggris tadi ya, Tandia pakai yang Duolingo, baru melampirkan prestasi juga. Terus apalagi nih yang disiapin selanjutnya dari IISMA tadi? Biar teman-temannya juga tahu ya persyaratannya itu apa aja. Nah memang untuk IISMA tahun ini persyaratannya bisa dibilang lebih spesifik dibandingkan tahun lalu. Seperti salah satu syaratnya tahun ini itu IISMA itu untuk yang belum pernah student exchange sebelumnya. Jadi kalau kebetulan udah pernah student exchange atau magang atau summer school atau apapun yang sejenisnya, tidak eligible untuk ikut IISMA lagi. Oke, paham. Jadi yang emang benar-benar belum mencoba bersekolah di luar ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selain itu juga IISMA itu tidak boleh lebih dari satu program kampus merdeka. Misalnya udah pernah ikut MBKM lainnya, maksimal sekali. Habis itu yang IISMA yang kedua. Jadi nggak boleh sampai 3 kali misalnya. Itu namanya rakus ya. Semua mau diikutin ya enggak? Jadi emang dibatasin juga ya? Iya. Dari mereka. Jadi biar semua mahasiswa ataupun mahasiswi di Indonesia tuh mendapatkan kesempatan yang sama. Iya, betul. Ya, betul banget. Terus apa lagi? Nah itu beberapa persyaratan. Untuk lebih teknisnya lagi bisa dicek kembali di website IISMA, karena akan selalu diupdate dan
tetap memperhatikan berbagai persyaratan yang diminta. Tiap tahun bisa aja kemungkinan berubah ya. Nah. Tapi journey selanjutnya nih dari seorang Tandia Raihan sebelum akhirnya kepilih sebagai salah satu peraih beasiswa namanya ya. Peraih ISMA lah ya, yang berangkat bakal ke UK katanya. Mungkin istilahnya awardee. Awarding Nah, ya kan tadi gitu. ada namanya award ya. Gitu. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk persyaratannya. Memang untuk nilai TOEFL, IELTS dan Duolingo itu minimalnya untuk TOEFL IBT 78, untuk IELTS minimal 6 dan untuk Duolingo 100. Walaupun itu minimal, tapi itu harus dipertimbangkan kembali untuk saat memilih nanti universitasnya di mana. Karena tiap universitas itu minimalnya beda lagi. Seperti di universitas saya sendiri, University of York, itu mensyaratkan minimal Duolingonya 110. Dan Tandia dapat skor? Untuk saya sendiri kebetulan nilai Duolingo saya tahun ini 140. 140. Keren banget. Berarti sebelum ini juga harus research dulu ya dari kampus-kampusnya tuh harus berapanya persyaratannya ya, apa aja berapa gitu lagi. kan. Berarti kita nggak jauh beda sih nilai kita. Aku 138. Beda dikit lah ya. Nah, memang itu harus sering-sering riset lah intinya. Iya. Harus literasinya ditingkatkan lah ya, banyak cari, banyak baca gitu ya. Betul Oke, banget. Selanjutnya apa lagi tuh? Nah, setelah udah melalui tahap yang itu, di tahap pertama itu juga ada yang menurut saya itu paling susah di bagian ISMA. Apa tuh? Wawancara. Sebelum wawancara ada esai. Oh, bikin esai, motivation letter bukan, beda. Beda Lagi. Esai. Jadi kita diberikan 4 pertanyaan di ISMA itu, dan bagaimana kita bisa mengemas cerita hidup kita yang sekian panjang dalam hanya beberapa ratus kata gitu. Jadi kayak bikin success story gitu-gitu ya. Nah, ini sedikit mengenai, kan ada 4 tuh pertanyaannya. Pertanyaan pertama tuh seperti bagaimana prestasi akademik dan non-akademik kita selama di kampus. Dan bagaimana skill yang kita peroleh untuk dapat mencapai titik itu. Itu semua in English? In English, full semua. Jelas dong Mas Gugun. Nggak tahu, bisa aja bahasa Tagalog kan, nggak tahu kan gitu. Terus apa lagi, kan ada 4 tadi, baru 2, 3, 2 lagi apa? Ada juga yang seperti apa tantangan akademik terbesar selama kuliah gitu. Terus? Mungkin itu kan beda-beda ya tiap form. Bener. Dan juga ditanya bagaimana kondisi kesehatan saat ini. Misalnya apakah sudah divaksin COVID? Diceritain lah ya. Iya, apakah ada operasi atau mungkin ada sedikit gangguan dalam kesehatan mental gitu. Jadi memang harus benar-benar rinci gitu. Gitu. Kalau misalnya boleh diceritain dikit ke Teletizen, Tandia ini dalam esainya secara umum itu ceritanya apa? Poin-poinnya intinya aja. Oke, mungkin sedikit intinya itu seperti di pertanyaan prestasi akademik dan akademik itu, di kalimat pertamanya itu langsung membuat kata-kata yang mengait audiens gitu. Seperti misalnya di kata pertama saya itu langsung ngomongin tentang medali emasnya. Karena bagaimana kita bisa membuat esai kita tuh berbeda gitu dari ribuan peserta yang lain. Betul. Ya kan. Dan saya juga mencoba untuk membuat esainya itu ada A sampai Z yang berurutan agar enak dilihatnya. Jadi nggak tiba-tiba loncat dari A ke C, dari situ dari C ke B ya. Jadi misalnya dari cerita saya pas semester 1, terus kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan menurut saya alurnya sudah cukup jelas, dan poin-poin yang disampaikan itu memang harus dikemas dengan bahasa yang unik dan enak dilihat juga, supaya siapapun yang ngebacanya tuh bisa tertarik gitu dan bisa membedakan. Tips and trick ngerjain esai dari Tandia guys gitu. Tapi kayak misalnya pengalaman organisasi itu ngaruh nggak sih dalam bikin esainya gitu? Ceritain juga nggak? Tandia ceritain itu juga nggak? Oh ya, kebetulan juga itu untuk pengalaman organisasi saya juga masukin ke dalam esai saya. Kayak kebetulan saat ini juga saya sedang mengikuti organisasi yang mungkin calon Teletizen juga tahu, yaitu ISEC in Bandung. ISEC in Bandung, tahu. Nah, sebelum saya daftar ke ISEC itu saya juga pernah memiliki pengalaman di
beberapa UKM dan organisasi di Telkom. Contohnya. Apa aja tuh? Seperti contohnya saya juga pernah bergabung di BEM fakultas saya. Dan ada juga 2 UKM, yaitu UKM Search dan UKM Student English Society. Oh, SES. Ya. Nah, memang UKM dan organisasi di Telkom tuh sangat mendukung gitu. Banyak banget ilmu yang nggak kebayang sebelumnya, ternyata Bener. organisasi tuh benar-benar bisa membuka wawasan lah istilahnya. Iya, benar gitu. sih. Kayak ilmu-ilmu yang nggak kita dapetin di kelas, di UKM atau di organisasi lah kita dapet, ya nggak? Ya, bisa diasah kembali ya. Nah, kan kalau dilihat-lihat gini kayak mungkin Tandia agak sibuk ya nih, kayak maksudnya pasti banyak kegiatannya dari organisasi, kuliah, dan terus juga ikut lomba kan gitu. Nah, gimana sih caranya Tandia untuk kayak membagi waktunya gitu dengan efektif? Oke, mungkin sedikit cerita sebelumnya. Kalau saya sendiri mungkin kadang merasa juga bahwa manajemen waktunya belum sempurna ya. Masih banyak kepleset-keplesetnya ya. Tapi memang untuk yang menjadi kuncinya itu selalu membuat priority list, di mana apa yang paling dekat deadline-nya dan apa yang paling penting itu selalu diurutkan. Jadi membuat, kalau misalnya juga ada kerja kelompok, itu koordinasi waktunya harus benar-benar pas supaya tidak bertabrakan misalnya jadwalnya kan. Dan selain itu juga untuk manajemen waktu, tetap mencoba untuk mendapatkan tidur yang cukup, namun tetap bisa enjoy juga perkuliahan kan. Nah, itu memang rumusnya itu kuncinya pintar-pintar mengatur waktu dengan mengatur to-do list yang ideal. Itulah pentingnya kalau udah kuliah ini self apa sih istilah self organize. Betul banget. Jadi bagaimana kita mengorganisasikan diri kita supaya semua kesehatan kita tetap aman, tugas-tugas kita tetap aman, nongkrong juga tetap aman sama teman-teman. Semuanya harus balance, ya enggak? Betul. Gak cuma produktif dalam masa perkuliahan atau nggak dalam organisasi, tapi semuanya juga ya. Benar, sosialisasi juga tetap harus jalan, tugas jalan, semuanya jalan, ibadah jalan juga kan. Yang paling penting kesehatan ya. Kesehatan nomor 1. Kesehatan kamu itu loh gitu. Betul. Oke, itu tadi time management segala macam. Tapi tadi journey Ismanya nih belum beres sampai akhirnya Tandia menjadi awardee IISMA. Iya, bisa mendapatkan beasiswa gitu. Oke, kita kembali lagi ke IISMA coba. Ya. Nah, setelah udah riset nih tentang universitas yang saya rasa ideal dan dengan nilai saya cukup, saya coba daftar ke University of York. Nah, memang tadi kan sudah yang bagian esai kan ya. Nah, setelah esai kita juga ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan seperti pada umumnya bisa selama kita menjadi warga Indonesia yang baik dan taat, pasti kita tahu jawabannya apa. Oke. Pertanyaannya kurang lebih kalau misalnya bocorin nih kurang lebih kayak gimana? Mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti soal-soal Pancasila kok. Oh, soal-soal PPKN ya. Kalau waktu SMA ya gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman agak lebih kritis karena memang ditujukan untuk mahasiswa. Benar. Takutnya nanti setelah student exchange ya lupa Indonesia gitu kan. Nah, itu harus dihindari. Sila pertama apa ya gitu kan. Takutnya pulang-pulang gitu kan ya enggak. Gitu bisa jadi kan. Nah, setelah dapat pengumuman itu setelah tes yang kebinekaan baru dapat pengumuman ternyata lolos ke tahap interview. Jadi ini tahapnya ada berapa? Yang pertama administrasi sama CV digabung. Setelah itu diumumin nih, lolos lagi tahap selanjutnya apa? Sebelum diumumin itu tes kebinekaan dulu. Jadi double pengumumannya. Oke. Baru pengumuman interview kan ya. Nah, setelah pengumuman interview itu pasti semuanya deg-degan lah kalau interview, pasti banget. Nah, itu ada sekitar waktu 2 hari untuk mempersiapkan dari jadwal interview. Nah, pas mencoba mempersiapkan, memang cari referensi mungkin dari YouTube atau dari Instagram, dari cerita-cerita awardee tahun lalu, bagaimana mereka menghadapi interview ya kan. Nah, itu menurut saya sangat berguna dan sangat insightful gitu. Jadi bisa saat interview tuh benar-benar bisa urutan menjawabnya
A to the Z-nya awal tengah akhirnya bagus gitu. Terstruktur jawabannya. Storyboardnya rapih lah gitu ya istilahnya. Emang itu yang paling penting sih ya. Jadi pas interview bisa dibilang lumayan lebih siap, Pede lah ya. pede. Pede. Walaupun Bilang pede kok nggak kayak pede gitu. soalnya memang seperti umumnya setelah interview pasti ada rasa oh ini kayaknya harusnya tadi bisa lebih bagus gitu. Iya. Itu Kayak, pasti banget. apalagi kayak Pisces si perfeksionis ini kan kayak aku kan kayak ada aja kurang gitu kan gitu. Kerasa kurang puas. Gitu. Ya lanjut lagi. Nah itu kan seperti biasa umum lah, semuanya mungkin pernah ngerasain. Tapi ya udah itu soalnya dari interview ke pengumuman itu lumayan lama, sekitar 2 minggu jedanya. Merasa digantungi nggak sih kayak? Ngerasa banget sih. Terus selama 2 minggu tuh ibadah jadi makin makin kenceng kan. Kenceng banget. Gitu kan. Apalagi kemarin itu pas banget lagi bulan puasa. Masya Allah. Makin ya. Makin lah ya deg-degannya ya. Aduh. Dan memang itu selama 2 minggu itu lumayan menegangkan karena kadang-kadang pas mau tidur juga kepikiran terus ya kan. Jadi lama tidur. Terus muterin lagu Kunto Aji enggak kayak. Itu dari terakhir apa sih namanya? Dari terakhir pengumuman tuh yang interview itu dari berapa orang tuh? Kalau nggak salah itu kan dari yang pertama lolos yang pertama daftar itu ada 7.500. Lalu yang lolos ke interview itu sekitar 2.200 kalau nggak salah. Banyak banget ya, 2.200 tuh, dan Tandia salah satunya. Habis itu interview tapi kepo nih, Tandia waktu interviewernya kayak gimana, orang dari University of York-nya atau tetap dari Kementerian Kemendikbud atau siapa nih? Boleh diceritain experience-nya selama interview kayak gimana tuh? Kebetulan kalau yang interview itu memang dari Kemendikbudnya. Dan yang interview itu ada 2 orang. Itu online berarti pakai Zoom conference gitu ya? Iya, pakai Zoom. Terus? Dan apa namanya? Kalau nggak salah memang satu berperan sebagai pemberkasan seperti recordnya, dan yang bertanya-tanya dari 1 orang saja. Berarti aku juga sempat lewat di TikTok aku tuh, mereka kayak nyiapin talking points mungkin ya. Talking points apa aja persiapan untuk ketika di interview gitu ya. Kalau Tandia sendiri pertanyaan-pertanyaan seputar apa sih waktu interview itu? Seperti mungkin sedikit di-spill dikit ya. Boleh. Di-spillnya itu maksudnya pertanyaannya itu kayak apa kontribusi yang dapat diberikan kepada Indonesia gitu. Tandia jawab apa tuh waktu itu? Memang waktu itu saya menjawabnya itu saya ingin merealisasikan salah satu ide yang saya dapatkan di lomba startup tadi. Nah, saya rasa dengan ilmu-ilmu dan pengalaman yang saya bisa dapatkan dari IISMA itu akan sangat relevan untuk mewujudkan ide tersebut. Seperti adanya studi banding, dan saya juga bisa melihat bagaimana cara kerja dan berpikir dari berbagai negara. Sharing knowledge lah dari banyak mungkin mahasiswa dari luar negeri kayak gimana gitu ya. Bisa jadi. Terus. Nah, selain itu juga seperti kenapa IISMA harus memilih saya gitu. Kenapa tuh? Karena saya waktu itu kalau nggak salah saya jawabnya itu saya yakin dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan juga memberikan menciptakan hubungan yang harmonis dengan negara tujuan, dengan negara Indonesia, dan membangun relasi jangka panjang. Keren banget ya. Kayak jawab apa kayak visi misi ketua OSIS gitu kan. Harmonis gitu, kayak visi misi ketua OSIS banget gitu. Terus apa lagi tuh? Itu aja kurang lebih yang mau di-spill. Iya, sebenarnya banyak banget, cuman udah agak sedikit lupa ya. Iya. Berapa lama tuh interviewnya? Sejam, setengah hari? Waktu itu tiap mahasiswa itu dikasih waktu 30 menit. 30 menit lah kurang lebih ya. Kalau setengah hari agak capek ya. Tapi kalau ada telecoffee nggak akan capek karena minum terus kan, jadi enak gitu. Nah, interview 2 minggu tuh digantungin, terus pengumuman nih, lolos. Nah, apa namanya, ingat banget itu pas hari H pengumuman kan itu pengumumannya jam 7 malam. Nah, pas banget jam 7 malam itu lagi di hutan, lagi di tengah hutan. Ngapain tuh? Kenapa lagi di tengah hutan? Soalnya lagi arah pulang dari Bandung. Kan lagi nggak lewat tol, pengen lewat ini apa? Puncak ya. Lewat puncak. Nah, pas banget itu jam 7 persisnya hilang sinyal. Makin deg-degan lah itu ya.
Sampai akhirnya ya sekitar 15 menit kemudian pas sudah ketemu kota lagi, baru minggir sebentar dari mobilnya, baru lihat pengumuman Di HP tuh. di laptop. Oh, Di sempat ya buka laptop Iya. ya. Agak susah. Buka laptop pakai tethering ya, hotspot Iya, ya. pakai tethering bener Pak. Set. Nah, sebenarnya pas buka pengumuman itu agak lumayan hatinya deg-degan. Kenapa? Karena kata-kata pertama di pengumumannya itu terima kasih atas partisipasi Anda. Oh, emang pakai itu ya, pakai Drama trik, ya, iya. kalau nggak drama nggak laku gitu kan. Kan biasanya kalau udah ada kata-kata kayak gitu biasanya disemangatin kan di Iya. bawahnya. Tapi ternyata pas baca kok agak panjang teksnya. Iya. Teksnya makin panjang bawah, ternyata ada kata kuncinya accepted into University of York. Wih. Pas itu bagian itu di bold ya. Iya, di bold, bener banget. Terus langsung, mah ada yang lulus mah. Langsung, Bang, gitu. aduh, itu salah satu pengalaman paling berkenang dalam semua. Iyalah, siapa yang nggak berkenang? Terus gimana tuh reaksi keluarga, mungkin orang yang waktu itu balik bareng atau naik travel kan mungkin sama Pak Travel saya harus, oh iya deh kalau dipeluk Bapak Travel, siapa tahu, who knows bro. Kalau travel, mohon maaf, nggak mungkin mampir ke Oh ini iya, ya, bener. agak. Gimana tuh? Kebetulan emang waktu itu lagi sama teman SMA di situ. Oh. Jadi apa namanya, sedikit liburan di akhir libur Lebaran itu waktu itu. Jadi abis sama teman langsung telepon orang tua dan pasti senang lah orang tua. Iya dong, Dah. sangat membanggakan. Keterimanya berarti di University of York ya. Iya, Itu tuh sebenarnya programnya kayak gimana? Apakah cuma student exchange kayak misalnya tadi ya nih anak ilmu komunikasi kan di Telkom University. Nah di University of Yorknya juga belajar ilmu komunikasi atau nanti kayak gimana tuh sebenarnya programnya? yang cukup menarik dari ISMA ini memang kita tuh bisa mengambil mata kuliah di luar program studi kita. Seperti kan saya ilmu komunikasi, tapi di University of York itu beberapa matkul yang saya ambil itu marketing, lalu ada international politics dan intercultural competency. Wah, keren banget mata kuliahnya. Dan itu pun setelah programnya selesai sudah dijanjikan akan dikonversi setara 20 SKS. Oh, jadi nanti Tandia berarti di semester 5 ya? Iya. Semester 5-nya tinggal 4 SKS lagi. Udah bisa dong berarti udah lulus ya. Karena kan minimal 16 kan satu semester tuh 16 SKS kan. Nah, gitu. 14 apa 16 gitu ya. Berarti tinggal nanti balik ke Indonesia udah semester 6 dong. Iya, udah semester 6 balik. Itu berarti berapa lama sih programnya? Memang itu tiap negara itu beda-beda ya. Tiap universitas beda-beda juga ya. Seperti kalau saya itu kebetulan dapatnya 3 bulan. Tapi kalau nggak salah yang Malaysia itu ada yang 5 bulan, 6 bulan. Dan ya beda-beda kok tiap negara. Seperti Australia juga dia mulainya bulan Juli atau Agustus gitu. Jadi lebih awal dibandingkan yang lain. Kalau yang Korea Utara kemarin tuh kalau nggak salah tuh 3 hari. Jadi sebenarnya bukan student exchange sih, tapi lebih ke transit aja kayak. Kira emang gitu. Nggak bercanda ya. Gitu. Tapi ini juga yang menjadi pertanyaan banyak netizen. Enggak sih, nggak banyak. Sotonya jago. Ini tuh fully funded kah atau ada bayar pakai uang pribadi atau gimana sih? Secara garis besar ISMA ini memang fully funded. Seperti dari tuition fee-nya sudah termasuk, uang bulanan dan tiket pesawat ekonomi pulang pergi. Untuk akomodasi sudah termasuk juga, dan ada asuransi kesehatan juga. Wah, aman berarti ya insya Allah. Sangat aman banget. Amin-aminnya kenapa di University of York tuh UK kan? Ya, UK. Kotanya mana tuh? Manchester. Kebetulan kotanya namanya York juga. York juga. Itu dekat Manchester sih. Dekat Manchester ya. Itu tuh emang pilihan kampus itu tuh emang yang Tandia mau gitu ya? Iya, memang karena setelah mempertimbangkan nilai bahasa Inggrisnya juga dengan minimal dan kemampuan yang saya miliki, saya rasa itu juga ideal untuk dipilih. University of York ya. Kira itu di Amerika karena York kan, New York gitu kan. Iya. Di UK ya. Bukan US ya. Kan. Gitu. Tapi kepo juga nih, Tandia dulu masuk Telkom University lewat jalur apa? Kebetulan waktu itu saya masuk Telkom lewat jalur CBT.
Wah, CBT. computer based test. Iya, betul. Wah, tahun 2020 20, ya. iya. Covid banget tuh Pas berarti ya. pertama-tama banget itu. Itu CBT itu biasanya itu udah beres SNMPTN kan baru Iya, ada tuh. setelah SNM tapi sebelum SBM. Nah, itu kenapa tuh Telkom University? Kenapa memutuskan daftar deh CBT gitu? Mm-mm. Karena memang waktu itu kan cukup pesimis ya setelah nggak lolos SNM ya. Dan langsung cari-cari info kan. Dan setelah mencari info ternyata Telkom menjadi perguruan tinggi swasta yang terbaik di Indonesia. Bener banget lah. Betul banget. Nah, setelah habis itu kan memang mindset saya kalau memang belum memungkinkan untuk lolos di PTN, setidaknya mau di swasta paling bagus di Indonesia. Telkom University lah, apalagi ini versi Asia University Ranking 2022, top 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia, salah satunya Indonesia. Salah satunya Indonesia. Salah satunya Telkom University. Sekarang ini baru lagi. Gak salah pilihan tadi ya. Habis itu pas ngeliat udah keren-keren cerita-ceritanya, akhirnya Gimana daftar nih? ke situ. Keren-keren cerita-cerita, Iya. keren banget. Walaupun pada saat itu nggak ada teman SMA yang daftar ke situ, jadi sendirian di situ. Pede aja ya, nggak Pede. usah. Iya nih, kadang nih juga menjadi problematika anak-anak SMA, kayak banyak banget yang ikut-ikutan temen. Iya, benar. Ya nggak? Jadi kayak lu daftar mana? Lu daftar mana? Ah, nggak usah lah gue gitu kan, pada ikut-ikutan. Pengennya Mungkin, bareng gitu. Ya ngapain sih bareng-bareng terus? Mungkin ini bisa jadi pesan juga buat Telutizen ya, Tandia. Kalau misalnya udah kuliah tuh ya udah kita mati juga sendiri-sendiri kan, nggak sama teman SMA kan. Kuliah gitu. pun juga masing-masing loh gitu. Ya. Bener kan Tandia? Betul banget, karena memang kita sudah harus siap untuk mengambil keputusan dewasa ya Kak. Dan tidak selalu tergantung dengan mungkin teman sekolah. Oh, iya. Jadi CBT keterima tuh kan. Habis itu gimana tuh tesnya? Berarti kan tes pakai komputer gitu kan? Ya waktu itu kebetulan tesnya di rumah masing-masing lewat komputer. Dan akhirnya lolos ilmu komunikasi Telkom University. Lolos akhirnya. Terus katanya dapat beasiswa. Iya tadi. Ya kebetulan Kita nungguin itu sebenarnya tadi. Kebetulan waktu itu saya dapatnya beasiswa pintar. Wah, beasiswa pintar itu kayak gimana tuh beasiswanya waktu itu? Jadi beasiswa pintar itu dibebaskan dari uang pangkal istilahnya. Oh, jadi SDP 2 sama UP3-nya tuh iya. nggak bayar ya? Jadi cuma bayar BPP doang. Nah, jadi cuma bayar uang kuliahnya doang. Cukup bayar uang kuliahnya aja. Itu tuh yang selama ini mungkin mengeluh kayak Telkom University mahal. Iya mah. Tidak ya, karena ada jalur beasiswa. Iya, banyak banyak banget jalur ya. Sekarang tuh lagi buka jalur KIP. Ya, betul. Boleh dicek aja langsung di Instagram kita, di website kita, di mana aja, di Twitter, di TikTok ada beasiswa KIP, kartu Indonesia Pintar. Betul. Dan sekarang juga lagi buka jalur UTG. UTG ini buat Telutizen yang mau mencoba ini ya, peruntungannya kali kan. Itu kan tes soalnya kan. Tes. Cobain di jalur UTG 2. UTG 2. Itu dari 21 Mei sampai 1 Juli 2022. Masih ada kurang lebih sebulanan lagi. Iya, untuk mempersiapkan diri. Benar, gitu. PTS terbaik nomor 1 loh. Iya, kesempatan terakhir. Kita nggak tahu nih ke depannya bakal ada jalur-jalur lagi apa enggak. Iya, apa ya tiba-tiba kayak udah penuh nih gitu kan. Iya. Udah kita tutup aja lah gitu kan. Enggak tahu kan. Udah banyak mahasiswa. Tapi tenang aja buat Telutizen. Karena mahasiswa Telkom ini tahun lalu tuh yang daftar ya kan dia kurang lebih tuh 100.000 lebih yang daftar. Dan yang keterima tuh tiap tahunnya cuma 7.000. Gila. Persaingannya ketat banget kan. Jadi yang selama ini mikir kayak swasta mah tesnya pasti lolos gitu kan, kayak UTG udahlah swasta mah pasti tesnya formalitas doang. Tidak. Jangan main-main. Waktu itu Tandia tesnya bener-bener kan? Benar-benar itu. Benar-benar kan? Nggak main-main. Nggak main-main kan? Ya. Ada yang nggak lolos juga kan pasti kan? Pasti ada. Ada nggak teman tahu kabar yang nggak lolos? Ada waktu itu kan? daftar tapi memang dia nggak lolos juga. Ada, jadi bukan gimmick-gimmick ya Telutizen kayak emang tesnya bukan formalitas, bukan gitu. Apalagi kan udah menjadi PTS nomor 1 bener gitu. lah kalau kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya. Iya. Kita ceritanya panjang banget tadi dari Tandia cerita journey-nya sampai menjadi awardee dari IISMA. Iya. Ada nggak cerita yang mau ditambahin dari awardee IISMA nih? Mungkin untuk kesempatan kali ini itu dulu lah ya. Iya. Kalau mau tanya-nanya tentang Bang, kayak gimana sih Bang kehidupan, atau ada rencana pengen bikin vlog a day in my life gitu di University of York atau apa gitu, boleh kepo-kepo kemana sih, Instagram atau
apa gitu sosial medianya Tandia boleh. Nah, boleh teman-teman atau telitizen juga kalau mau nanya-nanya tentang ISMA atau mau nanya apapun tentang general, boleh langsung aja DM Instagram saya @tandiarehan. Di sini ya. Di Sini ya. Di sini. Semangat editor. Gitu. Jadi nanti kita bakal live update-nya Tandia gitu kan. Lihat di Betul. Instagram kita udah follow-followan ya Tandia. Udah. Aku belum. Waktu itu dia minta follow back ke aku. Bang Gugun follow back. Emang kalau ke artis mah harus minta fallback guys. Bukan, waktu dia kan angkatan 2020, aku kan nggak ini kan. Jadi itu dia vlogcast Tell You kita episode kali ini. Sebelum Betul. kita tutup, mungkin Tandia nih kan. Nah, kalau nanti nih ngelihat video ini mungkin 5 atau 10 tahun ke depan mau bilang apa? Mungkin kalau ngeliat video ini dalam In English boleh nggak? Request nih. Oke. maybe when I see this video in a few years from now, I will think back of the time when I was still a student and what I have done to do as my best that I could possibly do, and while inspiring many others to do the same. Maybe that's all for me. Back to Bang. Exactly, great man bro, good job. Nanti ada translator di bawah sini ya. Ya gitu ya, bahasa Sunda juga ada. Iya. Nanti bisa aja Biar kalau editornya banyak PR nih gitu. kalau kalian pusing gitu. Gitu. Jadi kita bisa yang dari mahasiswa atau calon mahasiswa dari Jawa Barat gitu kan bisa pakai bahasa Sundanya. Iya Nantiin betul. gitu kan. Sangat editor. Itu dia, thank you banget Tandia udah sharing-sharing bareng kita di episode kali ini Iya. Vlogcast Tell You ya. Semoga lancar studinya nanti di UK ya. Kapan rencana berangkat? September. Wah, nggak kerasa tuh bentar lagi ya. Bentar Bentar lagi. lagi jalan-jalan ke UK. Jangan lupa nanti nonton MU lah ya, pelatih baru tuh. Boleh. Kemarin suka bola gak sih? Lumayan. Lah ya. Aku juga pengen ke kayak gitu ya, kayak gimana ya aku ya. Ya udah, tapi kalau aku kesana nanti siapa yang ngisi vlogcast? Iya betul. Nanti siapa ya teman saya? Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih juga buat telitizen yang udah nontonin Tell You Vlogcast dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Yes, betul banget. Jangan lupa kepoin juga Instagram kita, Twitter kita, TikTok kita, website kita, SMB Telkom. Ya betul banget. Kalau gitu dibandingkan kita lama-lama, kita pamit undur diri. Aku Dede. Aku Satpam University of York. Dan aku Tandia. Sampai ketemu di episode vlogcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.